Oke. Ya, terima kasih. Ya, satu lagi ini Salom Moravois. Moravois, Salom. Baik, barangkali kita tunggu sebentar lagi ya. Salom Moravois, bagaimana? Tes. Baik, silakan Ibu Erita, sudah bisa dimulai. Salom Moravois, apakah sudah bisa kita mulai? Karena Pak Pendeta, mereka rekaman atau live ya? Ya, langsung katanya. Tes. Makanya tadi udah bilang. Cek. Udah, bisa dengar? Tes 1, 2. Halo. Bisa. Baik, kita akan mulai setelah promosi video ini. Kristus datang, hai manusia, keluh kesah hentikan, masyurkan kemuliaannya, berharap dan beriman. Kristus datang, datanglah Raja Damai. Baik. Shalom Bapak Ibu jemaat terkasih, selamat malam, selamat datang. Kami sampaikan dari sini melalui virtual Zoom jemaat GMAHK Pendeta Matias Siburian Memorial Church Teladan Medan. Pada hari ini kita boleh bersukacita oleh karena sepanjang minggu bekerja kita, selain kita mendapatkan berkat melalui pekerjaan kita, kita juga malam hari ini boleh mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersekutu dengan Tuhan lewat kebangkitan kebangunan rohani jemaat teladan. Puji Tuhan, terima kasih. Pada malam hari ini tanggal 29 Juni sampai tanggal
hari Jumat mendatang kita akan mengikuti ibadah perbaktian ini. Oleh karena itu, malam ini marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah KKR pada malam hari ini. Kami berterima kasih kepada tamu-tamu kita yang sudah hadir pada malam hari ini. Kami boleh melihat Pastor Gabe Sinaga dari Jakarta dan dari beberapa tempat yang mungkin tidak kami sebutkan satu persatu. Baik, sebelum kita memulai acara ini, ada baiknya saya membacakan partisipan yang melayani pada malam hari ini. Lagu pujian nanti dari Mora Voice. Kemudian doa pembuka dari Bapak J. Parapat. Dan malam ini kita seminar rumah tangga dilayani oleh Bapak Ketua Evan Sinaga yang berjudul Suasana Rumah Tangga Kristen. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Tupa Situmorang. Sebelum itu kita akan mendengarkan lagu tema kita, I Want to Be Ready When Jesus Comes. Baik, jemaat terkasih, kita akan memulaikan ibadah kita ini. Mari kita mengundang Roh Kudus, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Saat yang indah ini kita akan mendengarkan pujian lagu yang akan disampaikan oleh Mora Voice. Lagi. Halo, bisa dengar Kak? Ya, kami persilakan Mora Voice. Iya, bisa diri. Udah. Sweet Jesus,
Puji Tuhan, terima kasih untuk lagu pujian. Doa buka disampaikan oleh Bapak J. Parapat. Nggak dibilang. Kita berdoa. Bapa kami, Allah kami yang bertata dalam kerajaan sorga, segala puji dan sembah kami panjatkan kepadamu ya Bapa atas berkat dan kasih sayangmu kepada kami sepanjang kehidupan kami. Khususnya Tuhan pada malam hari ini, Engkau berikan kami kesehatan, Engkau berkati kami dalam segala aktivitas kami. Engkau jauhkan kami dari mara bahaya, sakit penyakit, khususnya dari COVID-19 ya Tuhan. Sehingga pada malam hari ini Tuhan, kami boleh berbakti kepada Tuhan melalui KKR Zoom yang kami laksanakan pada malam hari ini hingga hari Jumat depan nanti Tuhan. Biarlah acara KKR kami ini Tuhan akan mengangkat iman percaya kami kepada Tuhan. Sehingga kalau Engkau datang yang kedua kali Tuhan, banyak orang yang diselamatkan, banyak menyongsong Tuhan di angkasa hingga tinggal di sorga bersama-sama dengan Tuhan. Bapa di sorga, biarlah acara KKR kami malam ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah acara ini boleh berlangsung dengan baik. Berkati semua alat-alat yang kami pergunakan, sehingga dapat berlaksana dengan baik. Dan firman Tuhan akan dapat kami dengarkan di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, berkati para hamba-Mu yang ikut serta dalam pelaksanaan KKR ini. Biarlah Engkau berkati Tuhan, berikan kesehatan sehingga semuanya dalam keadaan sehat. Hingga acara ini berlangsung dengan baik hingga hari Jumat mendatang ya Tuhan. Bapa di sorga, biarlah acara kami ini yang kami lakukan melalui Zoom, Facebook, dan YouTube. Biarlah semuanya yang mengikuti acara ini Tuhan, Engkau berkati di dalam kehidupannya. Engkau berkati di dalam firman Tuhan yang selalu kami dengarkan, sehingga akan mengangkat iman percaya kami kepada Tuhan. Bapa di sorga, biarlah umat-umat Tuhan yang mendengarkan boleh terberkati. Nantinya akan menerima Yesus sebagai juru selamat dan firman-Mu sebagai firman kebenaran. Dan mereka akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Dan mereka akan dibaptiskan pada hari Sabat yang akan datang ya Tuhan. Bapa di sorga, biarlah pada malam hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami yang membawa acara, Ibu Erita yang memimpin acara ini, Mora Pois yang telah melakukan nyanyi pujian untuk Tuhan, dan juga hamba-Mu Bapak Eben yang akan menyampaikan acara rumah tangga ya Tuhan, dan juga nanti hamba-Mu Tupal Situmorang yang menjalankan firman-Mu Tuhan. Berkati kami semuanya, sehingga kami boleh melakukannya dengan baik dan sempurna di dalam pekerjaan Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan, dimanapun yang mereka berada Tuhan. Biarlah berkat Tuhan juga menjadi bagian mereka. Bapa di sorga, banyak dosa pelanggaran kami Tuhan sepanjang hari ini. Sekedar kemurahan-Mu Bapa, ampunilah kami supaya kami layak di hadapan-Mu. Inilah doa permohonan kami Bapa. Kami panjatkan melalui anak-Mu, Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Bapak Ibu, jemaat terkasih, selain kita sudah mempersiapkan Alkitab kita, jangan lupa juga kita mempersiapkan alat tulis kita ya. Karena melalui materi rumah tangga dan materi firman Tuhan nanti disampaikan, besok akan ada kuis dari materi yang disampaikan pada hari ini. Kami persilakan kepada Bapak Ketua Evan Sinaga yang menyampaikan seminar rumah tangga. Baik, terima kasih Ibu Erita yang sudah memberikan kesempatan pada saya pada malam hari ini. Selamat malam umat-umat Tuhan yang boleh mendengarkan mengikuti KKR pada malam hari ini. Selamat malam. Terpujilah Tuhan oleh karena sukacita yang diberikan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan sedikit firman Tuhan melalui seminar rumah tangga, saya ajak untuk kita boleh terlebih dahulu berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini kami akan mendengarkan sedikit firman-Mu melalui
acara rumah tangga. Biarlah Tuhan Engkau yang menguatkan kami masing-masing untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini. Dan bila mana Tuhan hamba-Mu menyampaikannya, hamba-Mu bukan sebenarnya tidak layak untuk menyampaikan ini. Tapi Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, biarlah Tuhan akan menyempurnakan firman yang akan kami dengarkan pada malam hari ini. Dalam nama Yesus kami sampaikan doa ini. Amin. Saya izin screen share dulu. Baik, Bapak Ibu, orang-orang muda, dan juga semua orang-orang tua kami yang boleh bergabung pada malam hari ini, saya izin menyampaikan pelajaran tentang rumah tangga. Saya bukan keluarga yang sudah dituakan, tetapi kami masih keluarga yang sangat-sangat muda, ya, yang boleh memberikan sedikit pelajaran untuk kita renungkan bersama. Karena pelajaran rumah tangga ini katanya ya adalah sekolah yang tidak pernah selesai ataupun sekolah yang tidak tamat-tamatnya sampai kapanpun, ya. Karena apa? Mulai kita membentuk rumah tangga sampai kita nanti orang tua kita beranak cucu, selalu ada pelajaran-pelajaran baru yang boleh didapatkan dan dipelajari. Tentunya pelajaran itu akan dialami oleh semua orang. Dalam arti bagian dari rumah tangga tersebut, ya, bagian dari rumah tangga tersebut. Ayat inti yang boleh saya sampaikan malam hari ini dalam Mazmur 107 ayat 1 ini adalah ayat yang biasa yang selalu kita dengarkan setiap ada acara rumah tangga, yaitu nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Judul renungan dalam acara rumah tangga pada malam hari ini adalah suasana keluarga Kristen. Tentunya kita memiliki keluarga masing-masing, ya. Keluarga itu adalah terdiri dari ayah, ibu, dan anak, ya. Rumah tangga itu kumpulan dari beberapa orang yang disatukan di dalam satu rumah tangga. Itu artinya rumah tangga. Jadi di setiap anggota rumah tangga memiliki peran masing-masing, ya. Ayah mempunyai peran sebagai pimpinan rumah tangga, ya. Ibu sebagai memberikan pelayan di dalam rumah tangga. Anak-anak adalah seorang yang bisa memberikan kasih, memberikan senyuman, memberikan suasana yang indah di dalam rumah tangga. Jadi setiap rumah tangga itu, ya, personilnya memiliki peran masing-masing. Ayat yang boleh memberikan kekuatan kepada kita ada juga di dalam Mazmur 133 ayat 1-3, yaitu bagaimana Raja Daud, ya, menyampaikan bagaimana indahnya apabila kita di dalam rumah tangga, saudara bersaudara, rukun, diam dengan damai, ya, akan membuat suasana yang indah di dalam keluarga. Bapak Ibu, orang-orang muda, ya, Wahyu 12 ayat 12b, apa dikatakan di sana? Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Ayat ini menyampaikan kepada kita harus apa?
hati-hati. Karena iblis, setan tidak mau keluarga kita, Pak. Keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Iblis mau rumah tangga kita, Pak, hancur. Itulah yang diinginkan oleh setan di dalam rumah tangga kita. Dikatakan di sini, rumah tangga adalah inti dari jemaat. Ya, inti dari jemaat Tuhan. Ya, impossible kalau rumah tangga kita tidak baik, berantakan, hancur-hancuran, ya, mustahil jemaat itu akan apa? Akan baik, akan kokoh. Dan rumah tangga adalah bagian yang lemah. Ya, sangat lemah. Kenapa? Sangat kuat setan untuk apa? Menghancurkan rumah tangga. Maka Tuhan memberikan petunjuk kepada kita untuk bekerja sama dengan Tuhan, ya, menjaga dan melindungi rumah tangga kita supaya apa? Supaya tetap utuh dan kokoh. Ya. Petunjuk yang disampaikan kepada kita ada di dalam buku Ellen G. White. Ellen G. White, judul bukunya Membina Keluarga Bahagia. Ya. Di jilid yang pertama. Kita diberikan hikmat untuk mempelajari ini. Tetapi dengan pertolongan kuasa Tuhan, melalui doa, untuk bagaimana menjadi keluarga yang baik di hati. Sudah akan panjang lebar. Karena apa? Kita akan menjalaninya bersama di dalam keluarga kita masing-masing. Ya, nanti anak akan menjadi rumah tangga yang baru nantinya. Ya, orang tua akan memiliki anak lagi, memiliki cucu, dan itu akan menjadi satu rumah tangga yang utuh. Ya, rumah tangga yang utuh. Masyarakat terbentuk dari keluarga-keluarga, kita ketahui, ya. Masyarakat itu terdiri dari beberapa kepala keluarga. Itulah yang dikatakan masyarakat. Ya. Kesejahteraan masyarakat, kemajuan jemaat, kemakmuran bangsa tergantung atas pengaruh rumah tangga. Ya. Kemajuan masyarakat dan negara ini dipengaruhi oleh apa? Rumah tangga kita. Dipengaruhi oleh apa? Keluarga kita. Tinggi atau merosotnya masa depan masyarakat akan ditentukan juga oleh tingkah laku dari moral para orang muda yang bertumbuh di sekeliling kita. Bapak, Ibu, dan juga orang-orang muda khususnya. Kita boleh melihat suasana di lingkungan kita. Apakah lingkungan kita terpengaruh oleh tingkah laku orang muda pada saat ini yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita tetap berikan hati kita kepada Tuhan. Kita tetap serahkan hidup kita kepada Tuhan. Khususnya orang-orang muda. Supaya apa? Supaya kita jangan terpengaruh oleh sekeliling kita. Oleh kekuatan-kekuatan dari teknologi sekarang ini. Sehingga apa? Orang-orang muda akan menjadi orang-orang muda yang tangguh nantinya di masa yang akan datang. Gambaran surga dunia adalah keluarga kita, rumah tangga kita. Rumah tangga itu harus menjadi satu surga kecil di atas dunia ini. Suatu tempat di mana cinta kasih dipertumbuhkan, Bapak Ibu. Ya? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Dikatakan dalam pelajaran ini bahwa satu tempat di mana cinta kasih dipertumbuhkan adalah rumah tangga. Disitulah cinta kasih itu dipertumbuhkan. Maka gambaran surga dunia adalah rumah tangga kita. Kebahagiaan kita bergantung atas pemeliharaan cinta kasih, belas kasihan, dan ramah tamah yang benar terhadap satu dengan yang lain. Mustahil kalau tidak ada kasih, tidak ada belas kasihan, tidak ada ramah tamah di dalam rumah tangga. Mustahil rumah tangga itu bahagia. Ya, tipe surga yang paling manis adalah apa katanya dalam pelajaran ini? Rumah tangga di mana roh Tuhan menjadi apa? Kepala rumah tangga kita. Di mana Tuhan menjadi kepala rumah tangga di dalam keluarga tersebut. Pentingnya suasana dalam rumah tangga. Ya. Kenapa rupanya suasana di dalam rumah tangga ini? Apa yang terjadi? Ya. Semua keluarga mengalami ini. Bukan hanya keluarga si A, si B, atau si C. Semua keluarga pasti mengalami ini. Ya, dikatakan dalam pelajaran ini
Suasana yang mengelilingi jiwa para bapak dan ibu memenuhi seluruh rumah dan dirasakan oleh setiap penghuni rumah itu. Ya, jadi jiwa yang ada di dalam orang tua, hati orang tua, pikiran orang tua sangat mempengaruhi katanya setiap penghuni di dalam rumah itu. Kenapa, Bapak Ibu? Ya, makanya terkadang kalau ada orang tua yang agak selek ataupun tidak akur ataupun ada masalah, ya, akan ada suasana yang bisa dibilang kebingungan. Kenapa? Karena akan berkurang komunikasi, akan tidak ada bicara satu dengan yang lain. Nah, itulah dia. Ibu bapak lah yang menciptakan sebahagian besar suasana lingkungan rumah tangga. Ibu bapak lah yang menciptakan sebagian besar suasana lingkungan rumah tangga. Ya, kenapa? Ya, barang tentu itu adalah inti dari rumah tangga itu. Rumah tangga dibentuk pada awalnya oleh dua orang, laki-laki dan perempuan, dibentuk menjadi satu apa? Satu rumah tangga. Sehingga ibu dan bapak akan menciptakan suasana lingkungan rumah tangga itu ceria, tidak menyenangkan. Itu intinya pada apa? Orang tua. Maka apabila ada perselisihan paham di antara ibu dan bapak, anak-anak turut merasakan yang sama. Bapak Ibu, kami sudah berumah tangga kurang lebih 10 tahun 9 bulan. Ya. Selama 10 tahun 9 bulan ini kurang lebih banyak suka duka yang dialami. Tidak ada keluarga yang mulus, tidak pernah berantem, tidak pernah cekcok. Setiap keluarga pasti mengalami. Bapak Ibu juga, orang-orang tua kami, pasti mengalami. Tetapi dikatakan, bila mana ada perselisihan itu, maka pengaruhnya, imbasnya, turut kepada siapa? Orang-orang yang ada di dalam rumah tersebut. Sudah barang tentu orang tua kita. Bila mana ada orang tua kita, anak kita, dan juga orang lain yang ada di sekeliling kita. Dikatakan dalam pelajaran ini, kalau engkau menjadi seorang yang saleh di dalam surga, engkau harus lebih dahulu menjadi seorang yang saleh di dunia ini. Apa artinya Bapak Ibu? Ya, berarti orang saleh, orang yang tidak saleh tidak ada di surga. Itu dia maksudnya. Jadi maka kita bentuklah dari sekarang hidup kita ini menjadi seorang yang saleh. Sehingga apa? Kita akan berada di surga. Udah barang tentu kita semua mau di surga. Tidak ada mau tinggal di dunia ini. Kemudian menciptakan suatu suasana suci. Ya, suasana suci di dalam rumah tangga kita. Apa maksudnya Bapak Ibu? Ya, tiap rumah tangga Kristen haruslah mempunyai peraturan. Peraturan apa ini? Ya, Bapak Ibu dan juga orang tua kami pasti mempunyai apa? Aturan-aturan yang disampaikan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Yang harus dilakukan seperti ini. Malam seperti ini. Pagi seperti ini. Ya, hari Sabat seperti ini. Ya, hari Minggu seperti ini. Hari libur seperti ini. Pasti kita mempunyai apa? Aturan-aturan yang kita berlakukan dalam keluarga kita. Dan seharusnya lah para ibu atau para bapak dan ibu orang tua memberikan teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku kehidupan mereka satu dengan yang lain. Jangan Bapak Ibu sampai-sampai nanti anak kita mengatakan, bapak pun melakukan yang tidak baiknya. Makanya saya seperti itu. Jangan nanti anak kita mengatakan itu kepada kita. Kalau sempat kita memberikan nasihat kepada anak kita, jangan sampai anak kita mengatakan, berubah dulu Pak, ubah dulu tingkah laku Bapak, maka saya mau diajari ataupun jangan sampai seperti itu. Maka kita jaga bagaimana hubungan kita, bagaimana sikap kita, bagaimana tingkah laku kita di dalam apa? Keluarga kita. Dikatakan ajarlah anak-anak dan para orang muda untuk apa? Menghormati dirinya sendiri. Jangan sesuka-sukanya. Ya, jangan sesuka-sukanya mau pergi kemana, suka-sukanya
mau tidur jam berapa suka-sukanya, mau makan apa suka-sukanya, melakukan apa sesuka-sukanya. Biarlah dia kita ajari untuk menghormati dirinya sendiri. Kemudian apa? Supaya jujur terhadap Allah, setia kepada prinsip. Kita mengajarkan mereka supaya menghormati apa? Menghormati hukum Allah. Ya, kita ajarkan dia mulai dari apa? Mulai dari rahim. Ya, mulai dari kecil kita ajarkan dia supaya apa? Pada masa tuanya, pada masa besarnya, dia tidak akan menyimpang. Jadi kan rumah tangga senang dan bahagia, ini dia yang sangat susah, Bapak Ibu. Sangat susah, kenapa? Kalau mungkin ada suasana yang membuat kita senang, bisa kita gampang. Tetapi pada saat ada suasana yang tidak enak, ini yang akan susah membuat kita bahagia kembali. Jangan sekali-kali dilupakan bahwa engkaulah yang menjadikan rumah tangga itu senang dan bahagia. Bagi dirimu sendiri dan bagi anak-anakmu oleh apa? Menghargai sifat juru selamat. Dikatakan kalau engkau membawa Kristus ke dalam rumah tangga, maka engkau akan mengenal yang baik daripada yang jahat. Jalankanlah segala peraturan rumah tangga itu dalam bijaksana dan kasih. Bukan dengan apa? Bukan dengan tongkat ataupun dengan apa? Pukul-pukul. Ya. Ini diberikan Tuhan hikmat kepada kita orang tua untuk mengajar apa? Anak-anak kita. Jangan tangan besi katanya. Tetapi jangan juga kita jadi apa? Jadi suka-suka anak itu kepada kita. Ya, maka kita buat apa? Kita buat aturan main. Kita buat apa? Kita buat kebijaksanaan supaya apa? Ada kasih mendidik anak-anak kita. Ingatlah bahwa anak-anak bukan hanya memerlukan apa? Teguran dan perbaikan. Ya, jangan hanya apa? Kekerasan. Jangan hanya peraturan-peraturan yang kejam, yang keras yang kita lakukan. Melainkan apa katanya? Melainkan anjuran dan pujian, ucapan kegembiraan dan kemurahan. Itu akan membangkitkan semangat anak-anak kita. Dikatakan kelemah lembutan dan perdamaianlah yang kita sukai di dalam apa? Di dalam rumah tangga. Ya, mungkin 2 atau 3 slide berikutnya. Tali pengikat yang lemah lembut. Ya, dikatakan ikatan keluarga itulah ikatan yang paling apa? Yang paling erat. Ya, kenapa? Kenapa paling erat ikatan keluarga itu? Kita disatukan, didoakan oleh hamba Tuhan. Ya, kita diikat menjadi apa? Pasangan suami istri yang takut akan Tuhan. Hidup semati. Dikatakan paling lemah lembut dan suci dari semua ikatan yang ada di dalam dunia. Perjanjian-perjanjian yang lain yang ada di dunia ini boleh diingkari Bapak Ibu, boleh ditinggalkan. Tetapi perjanjian ikatan keluarga, ya, hidup semati bersama dengan apa? Bersama dengan Tuhan. Tiap-tiap rumah tangga itu haruslah menjadi tempat kasih, diamalkan suatu tempat di mana para malaikat Allah berdiam. Jadi katanya rumah tangga ini, ya, rumah tangga itu haruslah menjadi apa katanya? Tempat kasih, ya, di mana para malaikat Allah ada. Kalau tidak ada kedamaian, tidak ada kasih, maka malaikat tidak akan berdiam di dalam rumah tangga kita. Kesimpulan Bapak Ibu, rumah tangga yang dijadikan indah oleh kasih, simpati dan lemah lembut ialah suatu tempat yang disukai apa? Para malaikat. Kalau ada di dalam rumah kita ini kasih, simpati, kelemah lembutan, maka apa? Maka para malaikat akan hadir di rumah kita, di mana Allah dimuliakan, ya. Maka para malaikat ada di dalam rumah itu. Kemudian pengaruh rumah tangga Kristen yang dijaga dengan hati-hati pada masa bertumbuhnya anak-anak dan masa remaja ialah perlindungan yang paling aman melawan kejahatan di dunia ini. Ya, dengan cara itulah kita menjaga anak-anak kita, menjaga orang-orang muda ini supaya apa? Supaya tidak jatuh ke dalam dosa, supaya tidak apa? Terikut-ikut di dalam dunia ini. Kemudian Bapak Ibu, pekerjaan pertama yang harus kita lakukan di rumah tangga Kristen ialah untuk memperhatikan apakah Roh Kudus, ya, Roh Kristus sudah ada di dalam apa? Rumah tangga kita, rumah tangga yang diberkati, supaya tiap-tiap anggota rumah tangga itu dapat apa? Memikul salibnya dan mengikut Yesus. Kemana Yesus pergi? Kemana kita diutus? Di mana kita ditempatkan? Orang-orang akan melihat bahwa kita adalah rumah tangga Kristen yang diberkati oleh Tuhan. Yang terakhir, kutipan terakhir dikatakan
hadirat Kristus menjadikan rumah tangga Kristen sebagai apa? Terang di mana kita pasti akan menjadi rumah tangga yang takut akan Tuhan. Apabila apa? Apabila kasih dan Kristus kita utamakan di dalam keluarga kita. Sehingga apa? Orang akan melihat bahwa keluarga kita adalah keluarga rumah tangga Kristen yang mengenal akan kebenaran Tuhan. Inilah harapan dan doa kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Satu pelajaran yang indah untuk pelajaran rumah tangga pada malam hari ini. Bagaimana menciptakan suasana rumah tangga Kristen, yaitu surga kecil di atas dunia ini. Satu tempat di mana cinta kasih dipertumbuhkan, di mana roh Tuhan menjadi kepala. Terima kasih Bapak Evan Sinaga. Biarlah pelajaran yang indah ini menjadi satu pelajaran yang baik di dalam rumah tangga kita ataupun yang akan berumah tangga. Baik, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Tupal Situmorang, dan lagu tema akan disampaikan oleh host kita, Pendeta Rudian Jayapurba. Waktu yang indah ini kami sampaikan kepada Bapak Tupal. Oke, baik. Selamat malam bagi kita semua. Selamat malam, Pak. Shalom. Nah, Shalom. Terima kasih buat lagu pujian dan juga kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Pada malam hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan lewat pertemuan KKR, di mana beberapa hari ini kita akan menjalani kebangunan rohani untuk menguatkan kita untuk mendapatkan pengharapan di masa-masa krisis pada saat ini. Baik, sebelum kita melanjutkan firman Tuhan, lebih baiknya kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih kami panjatkan ke hadapan Tuhan atas berkat malam hari ini, di mana Tuhan sudah mengumpulkan jemaat Tuhan di Kota Medan, khususnya di Jemaat Teladan, Pendeta Matias Siburian Memorial Church. Biarlah lewat persekutuan ini Bapa, mendatangkan Roh Kudus, mendatangkan berkat, sehingga iman kerohanian kami lebih bertumbuh, lebih dekat dan siap untuk menyongsong kedatangan Tuhan dan mempersiapkan diri kami untuk menghadapi krisis-krisis yang akan kami jalan. Bapa yang sorga, kami serahkan rangkaian ibadah kami ke dalam tangan Tuhan, sehingga Tuhan hadir dan perbaktian ini menjadi perbaktian yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik. Tema firman Tuhan kita pada satu pekan ini, yaitu pengharapan di tengah krisis. Ini adalah salah satu tema yang sangat dibutuhkan manusia zaman saat ini, di mana
Di tengah krisis, banyak orang yang mulai kehilangan arah dan tidak memiliki harapan. Karena apa? Merasa tidak mampu dan tidak memiliki motivasi dalam hidupnya. Nah, jadi pada malam hari ini topik firman Tuhan yang akan kita dengarkan yaitu pengharapan di masa krisis. Nah, pengharapan di masa krisis. Apa itu krisis? Nah, sebelum kita mendapatkan pengharapan, kita harus lebih tahu dulu apa itu krisis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu KBBI, krisis adalah keadaan yang berbahaya. Nah, atau dalam keadaan menderita atau sakit, atau keadaan parah sekali, keadaan genting, kemelut, dan keadaan suram. Itu bisa diterjadi dalam ekonomi, dan sebagainya. Di mana juga keadaan krisis bisa merasuki dalam situasi ekonomi, yaitu ekonomi kemerosotan dalam kegiatan ekonomi yang dapat menimbulkan depresi sebagai akibat dari kepekaan konjungtur ekonomi bebas. Nah, iman juga ada sesuatu yang krisis, yaitu krisis iman, lunturnya keimanan seseorang. Krisis kabinet, kepentingan politik yang terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat sehingga kabinet meletakkan jabatan. Nah, ada juga yang krisis kebudayaan, di mana sebuah keadaan, suatu kebudayaan tidak mampu lagi mencari jalan keluar dari kesulitan yang melibatnya. Nah, ada juga krisis kepercayaan, hilangnya kepercayaan atau pengakuan masyarakat kepada suatu hal, baik itu terhadap individu atau kelompok ataupun organisasi. Ada juga krisis moneter. Nah, ini krisis yang berhubungan dengan uang dan keuangan suatu negara. Ini sudah pernah dialami oleh orang-orang tua kami mungkin dan juga negara kita terutama di tempat ini. Lalu krisis moral. Nah, kemerosotan dalam bidang moral ini sudah sering terjadi dan amat-amat memprihatinkan pada zaman ini, di mana banyak orang mulai melakukan tindakan di luar batas pikiran kita pada saat ini, dan mungkin itu membuat kita muak untuk tinggal di dunia ini. Nah, lalu apa yang sering terjadi pada saat masa krisis? Nah, apalagi saat ini kita tahu negara kita sedang dilanda krisis, yaitu krisis ekonomi akibat pandemik. Nah, banyak orang yang perekonomiannya baik di rumah tangga, baik di tempat kerja, semua menurun, dan banyak orang yang depresi. Keluarga memikirkan biaya sekolah anak, biaya untuk makan, karena akibat pandemik yang mengharuskan orang kerja dari rumah atau mengurangi tenaga pekerja, sehingga mereka pendapatan mereka berkurang. Itu akibat krisis yang diakibatkan oleh pandemik. Ada juga krisis kelaparan, itu akibat dari kekurangan makanan. Ini sering terjadi karena adanya perang atau perseteruan, sehingga pasokan makanan dan juga pertanian terhambat. Krisis kesehatan. Nah, ini diakibatkan karena penyakit. Banyak sekali penyakit-penyakit yang sudah mulai muncul pada saat ini membuat orang depresi atau frustasi, yang bisa membuat tubuhnya semakin drop. Karena dia tidak percaya lagi akan lingkungannya. Dan juga krisis kemanusiaan akibat perang. Nah, zaman sekarang kita sudah terlalu banyak mengkonsumsi tayangan-tayangan atau tampilan-tampilan yang perang di luaran sana, sehingga itu membuat memuakkan kita dan menganggap dunia ini tidaklah tempat yang aman. Selanjutnya itu krisis ekonomi. Nah, ini ditekankan kembali. Ekonomi menjadi suatu hal yang penting dalam kehidupan kita, tapi saat ini kita tengah dilanda dengan krisis ini yang berdampak pada pangan. Nah, dikembalikan lagi. Membuat kebutuhan pangan tak tercukupi sehingga membuat gizi memprihatinkan dan mempengaruhi juga dalam keuangan kita. Terjadinya inflasi dan moneter, yaitu kemerosotan nilai uang dikarenakan dan cepatnya uang beredar sehingga menyebabkan terjadinya kenaikan harga barang. Krisis keamanan. Nah, ini pernah menjadi satu sorotan bagi masing-masing kita, di mana siapa yang tidak takut jika keamanan dan damai sejahtera telah diangkat dari bumi.
Nah, dalam buku Wahyu 6 ayat 3 sampai 4 sudah jelaskan di mana Tuhan akan mengangkat damai sejahtera atau keamanan dari bumi. Sehingga itu yang membuat apa? Manusia menjadi takut. Coba diperhadapkan bagi masing-masing kita. Kalau ditanya pada saat dunia ini krisis keamanan, siapa yang merasa aman di tempat ini? Semua pasti tidak, menjawab tidak. Karena apa? Pasti waspada, was-was, menjaga apa? Keluarganya, bahkan dirinya. Di mana itu yang membuat orang juga semakin tidak percaya terhadap lingkungannya juga. Krisis peperangan. Nah, krisis peperangan sangat berdampak pada ekonomi, keamanan, dan lain-lain. Contoh Perang Dunia Pertama dan Kedua membuat ekonomi dan hal-hal lain menjadi runtuh. Dan yang kedua, akibat dari krisis peperangan antara lain, kelaparan dan juga kurangnya pasokan makanan dan membuat wabah penyakit. Karena apa? Pada saat perang terjadi akan membutuhkan makanan pasokan makanan yang besar untuk suplai dalam peperangan dan juga obat-obatan. Itu akan membuat obat-obatan akan semakin sulit didapat untuk dibutuhkan oleh masyarakat luas karena sangat dibutuhkan sangat dibutuhkan konsumsi yang besar sehingga akan terjadilah wabah penyakit di mana-mana. Tapi yang perlu kita ketahui adalah itu semua memang harus terjadi. Dan ada satu krisis yang sangat perlu kita perhatikan. Dan ini sangat konstan termasuk kita sebagai umat Kristen saat ini. Krisis apakah itu? Nah, yaitu krisis rohani. Ini yang sangat menjadi inti dalam pembahasan kita saat ini. Nah, krisis ini merupakan krisis yang berbeda dari yang disebutkan sebelumnya. Karena krisis rohani memiliki bentuk seperti pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari kebenaran. Nah, bentuk pemikiran yang menyimpang dari kebenaran. Kalau sudah dikatakan menyimpang dari kebenaran, tidak ada lagi yang baik. Nah, apa itu? Nah, pada saat ini ada teologi kontemporer, yaitu teologi kritis yang didasarkan pada keraguan dan kecurigaan terhadap Alkitab. Mereka mempertanyakan tentang kebenaran Alkitab. Nah, ini yang membuat banyak orang Kristen risau atau sangat geram karena adanya teologi kontemporer ini menganggap Alkitab itu tidak benar dan diragukan akan keasliannya, curiga akan kebenaran Alkitab. Ini sangat sebagai orang Kristen harus hati-hati karena pada saat kita mulai memikirkan keraguan-raguan kita, pada saat itu juga kita memiliki krisis rohani dalam diri kita. Dan itu akan mempengaruhi baik fisik kita, tubuh kita dan juga orang lain dan membuat kita semakin jauh kepada Tuhan. Ada satu ilustrasi kita sama-sama tahu, yaitu bangsa Israel. Bangsa Israel adalah salah satu umat yang dipilih Tuhan menjadi teladan bagi seluruh bangsa. Di mana bangsa Israel diperbudak di negeri Mesir. Nah, pada saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, banyak sekali krisis-krisis yang akan kita lihat. Dan itu mewakili kehidupan manusia zaman ini, termasuk orang Kristen. Nah, kenapa saya katakan itu mewakili kehidupan kita zaman ini? Padahal itu terjadi pada saat yang lampau, yang sudah lama sekali, bahkan ribuan tahun yang lalu. Kita bisa lihat perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Jarak dari Mesir sampai ke tanah Kanaan itu tidaklah sejauh yang kita ketahui selama ini tentang cerita perjalanan bangsa Israel, di mana harus menempuh puluhan tahun untuk sampai ke tanah Kanaan. Kalau kita bisa melihat peta, saya lupa masukkan gambar petanya. Jarak dari Mesir sampai tanah Kanaan kurang lebih memakan waktu 2 minggu atau 3 minggu, kurang lebih 3 minggu. Ya. Tapi kenapa harus memakan 40-an tahun kurang lebih? Nah, itu mewakili kehidupan kita saat ini. Tuhan bisa saja membuat kita hidup singkat, tidak harus menghadapi pergumulan, krisis-krisis yang akan kita jalani di dunia ini. Baik krisis makanan, kesehatan, keamanan, bahkan krisis rohani. Kenapa saya katakan tadi bangsa Israel menjadi suatu perwakilan atau salah satu bentuk kehidupan kita saat ini? Kita bisa ingat
bangsa Israel sudah dipilih menjadi bangsa apa? Umat pilihan Tuhan. Menjalani kehidupan dipimpin langsung oleh Tuhan. Tuhan selalu yang memimpin. Nah, dengan kata lain mereka mempunyai apa? Kualitas hidup yang lebih baik. Iman yang lebih baik, kerohanian yang lebih baik, karena Tuhan sendiri yang memimpin mereka. Tapi pada saat mereka masuk ke padang gurun, mereka mulai merasakan krisis. Krisis apa? Di depan mereka ada lautan. Laut apa? Laut Teberau. Mereka mulai apa? Mulai memikirkan krisis di pikiran mereka. Bahwasanya mereka akan mati. Lebih baik di apa? Di tanah Mesir daripada harus mati di sini. Tetapi karena Tuhan sendiri yang memimpin mereka, Tuhan memberikan apa? Pertolongan. Karena ada apa? Hambanya di situ. Itu mukjizat pertama. Nah, di mana lautan bisa apa? Dibelah supaya mereka bisa jalan, bisa menyeberangi lautan itu. Selanjutnya, pada saat mereka sudah sampai di seberang dan menjalankan perjalanan mereka mulai apa? Melakukan krisis yang baru, yaitu apa? Ingin makan enak, daging, bahkan minta yang lain-lain. Mereka ingin apa? Minum karena kehausan. Dan banyak krisis-krisis yang menjadi gambaran. Di mana saat ini, pada saat kita merasa lapar, merasa tidak berdaya, kita apa? Yang kita lakukan pertama sekali apa? Bersungut-sungut. Itu menjadi salah satu krisis kerohanian. Kenapa? Karena kita sudah mulai kurang percaya kepada kuasa Tuhan. Karena Tuhan yang sendiri sebenarnya yang memimpin kita. Jadi itu menjadi satu gambaran bahwasanya bangsa Israel dahulu sedang membuat miniatur kehidupan kita saat ini. Apa yang terjadi pada saat itu yang sama seperti saat ini. Nah, jadi dikatakan pada saat mereka dipimpin, mereka apa? Mengalami keraguan-raguan. Benarkah Tuhan sedang memimpin kami untuk apa? Sampai ke tanah perjanjian. Mereka sudah mulai ragu. Mereka mau apa? Mulai ragu-ragu. Apakah benar? Apakah benar? Mereka mempertanyakan kebenaran keagungan Tuhan. Padahal mereka sudah melihat langsung kuasa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Banyak mukjizat-mukjizat yang dihadapkan ke hadapan mereka. Tiang api, tiang awan, bahkan mukjizat-mukjizat lainnya. Tapi apa? Sifat asli kemanusiaannya itu karena krisis rohani sudah semakin dalam dan tidak tumbuh kerohanian mereka, sehingga mereka apa? Meragukan tentang Allah. Pada saat ini itu menjadi gambaran di mana saat ini banyak orang yang meragukan kebenaran Alkitab, bahwasanya Alkitab itu sudah dirubah atau tidak asli atau bertentangan. Mereka mempertanyakan tentang apa? Kebenaran Alkitab. Nah, pada dasarnya akhirnya Israel karena meragukan kuasa Tuhan dan mempertanyakan apakah benar Tuhan sedang memimpin mereka ke tanah Kanaan, tidak semua masuk ke tanah Kanaan. Karena itulah hasil dari keraguan-raguan. Pada saat mereka mengalami krisis, mereka tidak datang kepada Tuhan dan menyampaikan apa? Menyampaikan krisis yang mereka rasakan, melainkan apa? Mereka hanya bersungut-sungut, mempertanyakan dan meragukan kuasa Tuhan. Akhirnya mereka mendapatkan apa yang mereka harus dapatkan. Sehingga kita jangan sampai apa? Jangan sampai seperti bangsa Israel yang sudah dipilih menjadi umat Tuhan saat ini untuk menjadi teladan dan contoh kepada semua orang bahwasanya kita adalah umat kepunyaan Tuhan. Marilah kita apa? Bisa menghadapi krisis-krisis yang kita hadapi saat ini secara apa? Secara baik. Serahkan kepada Tuhan. Istilah merosot atau krisis rohani dalam konteks Kristen membahas gerakan menjauh dari Kristus. Seorang yang merosot adalah seseorang yang bergerak menuju ke arah yang salah secara rohani. Ia mengalami penurunan, bukan perkembangan. Seorang yang merosot pada suatu membuat komitmen dan Kristus atau memelihara sebuah standar perilaku yang Kristiani, namun dia telah kembali kepada kebiasaan lama. Kemerosotan tersebut terwujud dalam beberapa cara, antara lain yaitu tidak lagi menghadiri gereja. Hati-hati, ini salah satu bentuk
kemerosotan atau krisis rohani, tidak lagi bergairah bagi Tuhan. Sudah apa? Sudah dingin. Dengan kata lain, dia sudah menganggap bahwasanya tidak ada lagi kuasa yang lebih tinggi dari Tuhan. Apa yang dia nikmati saat ini itu adalah yang benar. Nah, meninggalkan pelayanan dan keluar atau kembali kepada kebiasaan berdosa yang lama. Hati-hati, itu salah satu bentuk kemerosotan rohani saat ini. Ada juga satu contoh kemerosotan rohani, di mana ada sebuah kisah dalam Lukas 8 ayat 2 sampai 25. Nah, Lukas 8 ayat 22 sampai 25 di sini menceritakan tentang ribut di ledakan. Nah, ini peristiwa Yesus bersama Yesus ingin apa? Menyeberangi danau. Nah, pada saat itu Yesus apa? Tertidur. Nah, murid-murid Yesus mengendalikan perahu ini dengan cara dan kemampuan yang mereka peroleh. Di mana di dalam perahu itu ada apa? Nelayan. Nelayan sudah bertahun-tahun bekerja di atas perahu, di atas air untuk menangkap ikan. Dia sudah sangat ahli untuk melihat cuaca dan mengendalikan perahu, mengendalikan layarnya. Tapi pada saat itu dikatakan di sini, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan di danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan angin yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Nah, di sini singkat, sepintas sangat apa? Sangat sederhana. Tetapi peristiwa yang terjadi sebenarnya adalah mereka sudah terlebih dahulu krisis dalam kerohanian mereka. Mereka apa? Mereka tidak mengingat bahwasanya ada guru mereka bersama dengan mereka. Mereka masih mengandalkan kemampuan mereka. Mengandalkan apa yang mereka tahu tentang danau, tentang perairan, tentang perlayaran. Mereka gunakan semampu mereka. Bahkan ada yang apa? Ada yang frustasi pada saat itu. Itu suatu krisis yang luar biasa, di mana selama ini mereka bersama dengan guru mereka melihat mukjizat, tapi mereka lupa bahwasanya ada guru yang begitu penuh kuasa. Pada akhirnya apa? Mereka sudah tak tahu mau berbuat apa, barulah mereka teringat bahwasanya mereka bersama dengan guru mereka, rabi mereka, yaitu apa? Yesus sendiri. Yesus bukanlah orang yang terlalu lelah atau terlalu tidak memperdulikan situasi pada saat itu. Nah, dia bukan tidak memperdulikan situasi atau sengaja tidur nyenyak, bukan. Tetapi dia mau lihat seberapa butuhkah murid-muridnya terhadap dia, seberapa percayakah murid-muridnya akan kehadiran dia. Nah, tapi ternyata apa? Mereka lebih mengandalkan kemampuan mereka daripada apa? Mengandalkan guru mereka terlebih dahulu. Mereka lupa ada yang apa? Ada yang berkuasa bersama-sama dengan mereka. Nah, pada akhirnya dikatakan Yesus apa? Berdiri paling depan untuk menghardik angin, meneduhkan. Seketika apa? Dikatakan di situ air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Tetapi menjadi sorotannya adalah di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-25. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata kepada yang lain, "Siapakah orang ini? Siapakah gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Bayangkan, ini salah satu pertanyaan Pertanyaan yang kita anggap konyol gitu. Kenapa? Mereka masih meragukan siapa. Mereka masih berani mempertanyakan siapa gerangan ini. Bisa apa? Punya kuasa untuk meneduhkan badai. Ini luar biasa. Ini salah satu krisis rohani yang sangat besar. Nah, bahkan ini sering dan pernah terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Pada saat kita dilanda
krisis dalam kehidupan, baik kesehatan kita, baik dalam finansial, kita datang kepada Tuhan, Tuhan mampu untuk mengendalikan itu, kita malah bertanya, apakah ini datangnya dari Tuhan? Apakah ini datangnya dari Tuhan? Hati-hati, kita sedang berada dalam krisis rohani. Markus 14 ayat 27. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan terguncang imanmu, sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Ini perkataan Yesus di mana bahwa mereka tidak akan bersama-sama dengan guru mereka. Dan di cerita ini, di ayat ini menceritakan bahwasanya mereka akan tercerai-berai. Karena tidak ada lagi apa? Panutan atau soko guru mereka yang akan mereka apa? Yang memimpin mereka. Ini gambaran juga dalam kehidupan kita. Pada saat kita merasa Tuhan tidak ada bersama dengan kita, kita merasa apa? Hilang arah, hilang kendali. Hilang kendali. Sehingga apa? Kita tidak tahu berbuat apa dan tidak tahu menghadap kepada siapa. Itu salah satu apa? Salah satu kemerosotan rohani yang terjadi. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita menyikapi krisis ini? Nah, ini yang perlu untuk kita dalami. Bagaimana cara kita untuk menyikapi krisis ini? Intinya adalah kembali kepada buku panduan kita, yaitu Alkitab. Di mana buku ini sangat banyak sekali memberikan apa? Pengharapan pada saat kita apa? Menghadapi krisis. Di buku ini juga banyak sekali penghiburan untuk menguatkan kita bisa menghadapi krisis. Seberapa banyak waktu kita untuk membaca buku ini, Alkitab. Seberapa banyak waktu kita berikan untuk mendalami dan membaca apa? Motivasi dalam menghadapi krisis ini. Enggak, makanya banyak orang yang apa? Frustasi karena mereka tidak mendapatkan motivasi yang sejati. Kita sebagai orang Kristen sangat bersyukur karena kita punya Alkitab. Di mana isinya ini banyak sekali menceritakan tentang sejarah, menceritakan tentang apa? Firman Tuhan yang hidup untuk sebagai apa? Teladan, bisa kita apa? Melihat yang lebih baik, lebih benar, dan menjadi suatu cerminan dalam kehidupan kita. Apa yang akan terjadi dan apa yang harus kita lakukan. Kembali kepada Alkitab. Ada amaran firman Tuhan dari Alkitab dalam Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Dalam Matius 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Bayangkan. Selanjutnya, 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bayangkan, buku ribuan tahun, tapi sangat apa? Sangat relevan dalam kehidupan kita saat ini. Kita disuruh apa? Berjaga-jaga. Kalau disuruh berjaga-jaga berarti kita apa? Kita akan sangat teliti apa yang terjadi di sekitar kita. Nah, sangat teliti. Sehingga kita bisa menilai ini baik atau tidak untuk kehidupan saya, atau ini bahaya atau tidak dalam kehidupan saya. Kita bisa apa? Mengetahuinya karena kita apa? Sudah berjaga-jaga. Dalam penjaga-jagaan kita juga senantiasa disuruh apa? Berdoa dan menyampaikan permohonan supaya apa? Kita menjadi kuat. Dikatakan lagi, kita harus berjaga dan berdoa karena roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ini yang menjadi suatu sering ucapan manusia apa? Masing-masing kita. Kayak mana lah? Badan kita ini apa? Lemah. Biarlah saya seperti ini. Saya tidak mampu untuk menjalani seperti itu, seperti ini, seperti itu. Biarlah apa yang terjadi, itulah yang terjadi. Dia lebih mengikuti apa? Keinginan daging. Tapi sekali lagi kita ditekankan. Sadarlah. Bayangkan.
Sadarlah. Kita disuruh sadar. Suruh apa? Membukakan mata, membukakan telinga. Berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis. Sedang berkeliling bagaikan apa? Singa mengaum-ngaum untuk mencari mangsa yang ditelan. Saat ini krisis yang terjadi ini ibaratkan singa yang sedang melihat bahwasanya siapakah yang lemah pada saat ini. Pada saat ada yang lemah, pada saat itu juga kita akan jatuh. Karena kita tidak memiliki pegangan. Karena kita tidak apa? Berjaga-jaga. Kita tidak apa? Berdoa. Kita tidak apa? Menyampaikan permohonan untuk apa? Ada penjagaan yang diberikan Tuhan kepada kita. 1 Tesalonika 5 ayat 2 sampai 9. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jagalah dan sadar. Sebab mereka yang tidur tidak tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam mabuk. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirah iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi jangan heran saat ini terjadi COVID besar-besaran. Jangan heran terjadi krisis ekonomi terjadi saat ini. Jangan heran. Karena kita disuruh apa? Berjaga-jaga. Disebutkan lagi, kita ini bukan anak-anak malam. Bukan anak-anak kegelapan. Kita ini anak-anak siang. Kalau anak-anak siang berarti apa? Mengetahui situasi yang terjadi. Nah, mengetahui situasi yang terjadi. Jangan tidur. Jangan terlena dengan situasi saat ini. Tetap apa? Tetap. Dikatakan lagi, sebenarnya Tuhan tidak apa? Sedang menimpakan kita dengan murka. Bukan. Tetapi kita dibuat atau dituntun untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita sedang dimasukkan dalam pendidikan ketaatan kepada Tuhan saat ini. Seberapa taatkah kita datang kepada Tuhan menghadapi pandemik yang terjadi saat ini? COVID. Ini salah satu pemberitaan yang hangat pada saat ini. Pada saat kita mengetahui zona merah, bahkan sekian ribu meninggal, kita semakin apa? Drop. Lupa bahwasanya kita jangan kaget lagi karena firman Tuhan sudah mengatakan akan terjadi apa? Penyakit di mana-mana. Kita sudah dari awal sudah disuruh berjaga-jaga, jadi tidak perlu terkejut. Itu salah satu pengharapan yang diberikan Tuhan kepada kita supaya apa? Siap sedia. Di dalam apa? Di masa krisis. Itu salah satu penguatan Tuhan kepada umat-umatnya supaya bisa menjalani masa-masa krisis. Baik sekarang maupun yang akan datang, yang akan kita alami. Jangan panik. Jangan panik. Lukas 21 ayat 26. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Jadi zaman sekarang ini banyak orang mati, meninggal atau pergi duluan mendahului kita. Kebanyakan bukan karena penyakit. Karena apa? Panik. Panik duluan dia. Dia belum sakit tapi sudah panik. Dia belum tahu besok mau makan apa tapi dia saat ini udah panik. Tidak diserahkan kepada Tuhan atau dia apa? Bekerja atau berusaha, sudah panik duluan. Makanya banyak orang, kalau orang yang panik pada saat bekerja, dia akan gerasa-gerusuk dan apa? Akan mengalami kecelakaan. Firman Tuhan mengamarkan kita, jangan panik karena orang mati karena ketakutan dan kecemasan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kurang percaya dan menjadi takut sehingga itu mendatangkan apa? Penderitaan kepada diri kita sendiri.
Lukas 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk kamu luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan dan berdiri di hadapan Anak Manusia. Sekali lagi kita diberikan motivasi pada Tuhan. Betapa baiknya senantiasa diberikan terus motivasi. Berjaga-jagalah. Karena hanya itu yang diperlukan manusia. Berjaga-jaga supaya waspada. Supaya tanggap akan situasi yang terjadi. Pada saat kita dikatakan berjaga-jaga sambil berdoa, kita akan beroleh kekuatan, kemampuan untuk luput dari apa yang terjadi. Senantiasa berdoa. Ada beberapa tokoh lagi orang muda. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Siapa yang tidak kenal dengan orang muda ini? Ini menjadi salah satu panutan bagi masing-masing kita di mana akan kesetiaannya kepada Tuhan. Pada saat Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, dalam Daniel 6 ayat 17, sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Pada saat itu apa? Raja memberikan perintah supaya Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Kalau di pikiran manusia zaman ini, jangankan masukkan ke dalam gua singa, dimasukkan ke kandang anjing, orang sudah pada takut. Apalagi gua singa. Tidak ada harapan hidup untuk selamat. Tapi apa yang dilakukan Daniel? Dia berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan. Pada saat dia sampai ke dasar gua, dia berdoa sampaikan keadaannya dan situasinya kepada Tuhan. Sehingga apa? Tuhan menjawab doanya, yaitu di mana Tuhan mengutus malaikatnya untuk mengatup mulut-mulut singa itu. Sehingga singa itu tidak mengganggu dan memakan dia. Dia katakan kepada raja, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadapan Tuanku. Ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Itu salah satu pertolongan Tuhan karena apa? Senantiasa berdoa. Nah, bisa kita lihat Daniel dikelilingi singa. Kalau pemikiran dan logika manusia ini tidaklah mungkin. Tetapi karena pertolongan Tuhan dalam ketaatan kita bersekutu dengan Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin untuk umat-umatnya. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ini juga tidak kalah fenomenalnya. Di mana pada Daniel 3 ayat 19, maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. 7 kali lebih panas. Kita hanya 100 derajat, memasak air, tiba-tiba kena senggol bara, sudah nangis, sudah ditiup-tiup. Bahkan sudah kita cari obat merah. Tapi ini 7 kali lebih panas. Apa yang terjadi pada saat Sadrak, Mesak, dan Abednego masuk? Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar. Lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Dia bingung. 3 orang yang dimasukkan tetapi mentambah 1 orang. Jawab menterinya kepada mereka, kepada raja. Benar ya Raja. Pertanyaannya, siapa 1 orang lagi? Siapa yang bertambah? Yang bertambah adalah Yesus Kristus. Itu menjadi salah satu jawaban atas kesetiaan mereka kepada Tuhan. Senantiasa berdoa, menyampaikan segala keluh kesah kepada Tuhan. Di mana pada saat masa-masa krisis yang mereka hadapi, pada saat itu juga pertolongan datang kepada mereka. Jadi bukan tidak mungkin pada saat kita mengalami krisis, Tuhan juga akan membantu dan menolong kita dengan caranya. Tidak ada hal yang terjadi di luar Bapa. Jadi jangan kita pikir bahwasanya kejadian ini Tuhan tidak mengetahui. Peristiwa ini terjadi di luar dari kendali Allah. Di mana
kita sangat frustasi, banyak orang orang yang meninggalkan kita dan membuat kita semakin lemah. Tapi ada ayat firman Tuhan menguatkan bagi kita supaya kita tetap mengingatkan akan janjinya ini. Dalam Matius 10 ayat 29. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi keluar kehendak Bapamu. Ini salah satu penguatan bagi kita. Burung pipit saja diperhatikan, apalagi kita sebagai umat Tuhan. Jadi semua yang terjadi saat ini Tuhan mengetahuinya. Tuhan mengetahuinya. Sehingga kita dituntut untuk bisa menelaah, bisa memaknai, supaya kita bisa datang kepada Tuhan, kepada Bapa. Untuk mengetahui benarkah kita sebagai anak-anaknya, datang memberikan pengaduan kepada Bapa, datang untuk mendapatkan pengharapan, janji pengharapan. Nah, di dalam masa-masa krisis kita ini, baik itu dalam perekonomian, kesehatan, dan juga pandemik yang terjadi pada saat ini, atau keamanan kita sebagai umat Kristen, atau sebagai umat manusia dimanapun berada, ada beberapa janji pengharapan yang diberikan Tuhan kepada kita. Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, bagi mereka yang mengharapkan akan terima kasih-Nya. Bayangkan? Jadi jangan kita menjadi menjadi lemah. Karena Tuhan sendiri mengatakan matanya tertuju kepada orang yang takut kepada Dia, bagi mereka yang mengharapkan akan terima kasih-Nya. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai dia. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong sekalipun. Aku akan memegang tangan kananmu yang membawa kemenangan. Bayangkan Tuhan memberikan pengharapan bagi kita. Bahwasanya Tuhan akan memegang tangan kanan kita. Dengan kata lain, Dia menuntun kita. Beserta dengan kita. Jadi jangan takut. Ini salah satu kemenangan kita karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Ulangan 31 ayat 6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai bersama, Ia tidak akan meninggalkanmu dan tidak akan meninggalkanmu. Bayangkan. Ditegaskan 2 kali. Ini ada penegasan. Dia tidak akan meninggalkanmu dan tidak akan meninggalkanmu. Enggak, bukan main-main. Dia tidak sekali mengatakan tidak akan meninggalkanmu, tapi berkali-kali. Ditekankan. Dengan kata lain, itu adalah janji yang pasti. Dan akan ditepati. Pasti ditepati. Jadi dengan itu kuatkan, teguhkan hatimu. Jangan jangan lemah. Kolose 1 ayat 5. Oleh karena pengharapan disediakan untuk kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Makanya kembali lagi kepada Alkitab. Pengharapan itu sudah disediakan di sorga. Dan tentang pengharapan itu sudah jauh-jauh lebih dulu difirmankan lewat firman Tuhan, yaitu Injil. Kabar baik kepada semua orang. Lagi kita sebagai umat Kristiani. Kolose 1 ayat 27. Kepada mereka adalah Allah yang berhak, kaya dan mulianya rahasia di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang menjadi pengharapan akan kemuliaanmu. Ini salah satu janji pengharapan yang tetap. Mengatakan Kristus ada di tengah-tengah kamu, di tengah-tengah saya dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam nama Yesus Kristus. Di tengah-tengah, bukan di belakang, di tengah-tengah. Merangkul kita, memberikan pengharapan akan kemuliaan. 1 Petrus 5 ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus, kepadanya kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ini ada beberapa janji pengharapan lagi. Matius 6 ayat 33.
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini sudah sering kita dengarkan dan menjadi suatu janji yang luar biasa yang menurut saya bahwa ini adalah janji luar biasa. Kalau kita mengutamakan Tuhan, semuanya akan ditambahkan. Baik kesehatan, baik keamanan, baik semua ekonomi dan kebutuhan kita akan ditambahkan. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini salah satu pengharapan yang luar biasa. Kita yang tadinya merasa letih, berat, tidak tahan untuk tinggal di dunia ini, tapi Tuhan memberikan janji yang teguh, janji yang manis, janji yang kasih kepada kita. Dia menerima kita, menerima keletihan kita, kelesuhan kita, supaya Dia menolong kita, memberikan kelegaan sehingga kita aman dan nyaman dan merasakan beban kita ringan karena sudah dibantu oleh Tuhan untuk memikul. Ini salah satu janji yang luar biasa yang perlu kita ingat. Yohanes 3 ayat 16. Allah memberikan janji ini, memberikan pengharapan ini kepada seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia tanpa memandang golongan apapun. Seluruh manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi siapa yang mau beroleh hidup kekal? Percaya kepada Yesus. Percaya kepada Tuhan Allah. Percaya kepada Juru Selamat. Ini adalah janji agung bagi kita. Sehingga kita bisa bisa menjalani atau menapaki kehidupan kita dalam menyikapi krisis-krisis yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Ini biarlah firman Tuhan pada malam hari ini menjadi suatu penguatan bagi iman kita, bahwasanya dalam krisis-krisis ini Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Tuhan kita tidak menelantarkan kita. Tuhan tidak menutup matanya. Tuhan tidak menutup telinganya. Tapi Tuhan mau kamu datang kepadanya. Tuhan mau kamu datang untuk menerima pengharapan itu. Biarlah janji-janji yang sudah disampaikan kepada kita, hidup kekal dan keselamatan senantiasa terjaga. Supaya kita selamat dan bisa bersama-sama dengan Tuhan menjalani kehidupan kita untuk menanggulangi krisis-krisis yang terjadi di dalam pergolakan hidup kita. Tuhan memberkati. Terima kasih. Silakan langsung doa tutup, Pak. Oke, baik. Mari kita bersatu dalam doa. Dialah Bapa kami yang bertahta berkerajaan dalam kerajaan sorga. Terima kasih Bapa atas berkat dan cinta kasih-Mu yang Kau berikan kepada masing-masing kami lewat firman-Mu, yaitu Injil, berita sukacita, yang memberikan kami, mengingatkan kami bahwasanya kami manusia yang menghadapi banyak macam segala krisis-krisis hingga pada saat ini. Kami telah dikuatkan, kami telah disegarkan akan lewat firman Tuhan, mengingatkan bahwasanya Tuhan penuh cinta kasih kepada masing-masing kami, bahwasanya Tuhan senantiasa memperhatikan kami, dan bahwasanya Tuhan bersedia untuk menolong kami. Dan Tuhan sudah memberikan amarannya kepada masing-masing kami untuk senantiasa berjaga-jaga, selalu waspada, selalu aktif dalam memperhatikan situasi yang terjadi. Sehingga itu menjadi suatu penguatan bagi iman kami. Dan itu semua untuk mempersiapkan kami bisa menyongsong kedatangan yang kedua kali dan tinggal bersama-sama dengan Tuhan dan menerima janji kekal, yaitu bersama hidup kekal tinggal di hadapan Tuhan. Bapa yang surga, kiranya Tuhan memberikan penguatan bagi masing-masing kami yang mungkin dalam pergumulan, mungkin dalam kelemahan iman.
kami mohonkan kekuatan dari Tuhan untuk memberikan kami Rohul Kudus, untuk mengajar-ajari kami, memimpin kami untuk menjalani sisa hidup kami di dunia ini, sehingga kami dapat menjalankan tugas-tugas kami, misi-misi Tuhan untuk mengabarkan kebenaran, kabar baik ke seluruh dunia, termasuk kepada saudara-saudara kami, sehingga banyak orang yang akan menerima kehidupan kekal tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Bapa yang surga, sebentar lagi kami akan berpisah. Kiranya Tuhan menyertai masing-masing umat Tuhan pada malam hari ini. Baik yang beristirahat dan baik yang dalam keadaan sakit, kami serahkan segala kehidupan kami ke depan tangan Tuhan. Kehendak Tuhan yang terjadi atas kami, bukanlah kehendak kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, luar biasa Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Kita boleh menikmati waktu bersekutu dengan Tuhan lewat KKR kita pada malam hari ini. KKR Jemaat Pendeta Matias Siburian Memorial Church Teladan Medan. Biarlah kita terberkati dan kita semakin mempersiapkan diri kita menyongsong kedatangan Yesus yang kedua kali. Baik, kami tetap mengundang Bapak Ibu jemaat yang terkasih, sepanjang minggu yang akan kita lewati ini, biarlah kita mempersiapkan waktu kita mungkin 60 menit setiap malam, dari malam ke malam hingga Jumat malam, dan diakhiri nanti pada hari Sabat tanggal 3 Juli. Baik, untuk besok, judul KKR kita yaitu penolong di saat krisis. Besok firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Loran, Bapak Ketua Loran Napitupulu, MC oleh Ibu Deminar Nababan, dan kabar tentang kesehatan yaitu disampaikan oleh Dr. Stanley Bahri. Demikianlah untuk rangkaian acara pada besok malam, hari kedua tanggal 30 Juni 2021, dan kita bertemu pada pukul 19.30 sampai pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Jemaat yang terkasih, terima kasih untuk pertemuan kita melalui virtual Zoom ini dan melalui Facebook dimanapun jemaat berada. Biarlah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita, memberikan kita kesehatan, sehingga kita boleh bertemu dalam keadaan sehat dari malam ke malam, hingga kita nanti ada banyak jiwa yang akan mengenal akan kebenaran Yesus Kristus. Demikianlah rangkaian kita pada malam hari ini. Seluruh partisipan kami ucapkan terima kasih. Secara khusus juga kepada Gembala Distrik, Pendeta Rudian Jaya Purba, yang sudah merangkaikan acara ini dengan baik. Terima kasih. Demikian yang kami sampaikan. Selamat malam, sampai bertemu. Shalom. Shalom. Baik, sebelum kita akhiri Zoom malam ini, kita akan saksikan promosi atau motivasi untuk KKR kita malam hari ini. Silakan Pendeta. Kristus datang, hai manusia, lalu hentikan, masyurkan kemuliaannya, berharap dan beriman. Kristus datang, datanglah Raja Damai, datang. Baik, selamat malam bagi kita semua. Zoom akan kita tutup sampai bertemu kembali besok malam. Terima kasih Pendeta. Selamat malam, terima kasih semua. Selamat.